Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu penerima tunjangan sertifikasi. Berikut akan saya sampaikan informasi terkait dengan juknis resmi pencairan sertifikasi guru, baik itu ASN maupun non-ASN TW1 tahun 2023. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Untuk tahun 2023 ini Bapak Ibu sekalian, tampilan Info GTK mengalami perubahan. Ya, tampilannya sudah seperti yang tampak di sini, menggunakan username, password, dan ada kata kunci yang ditampilkan. Ya, kemudian kalau kita masuk, walaupun di awal-awal Maret ini masih perbaikan sistem, maka tampilannya sudah seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat status validasi, tampilannya agak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi ini tepatnya diupdate di tanggal 7 Maret, tampilan masih tidak valid. Namun di sini ada beberapa perubahan yang bisa kita lihat, yang mana keterangan tidak validnya dijelaskan dengan menggunakan kalimat di sini terkait ini dengan kriteria guru penerima tunjangan sertifikasi. Dan di status bar sebelah kiri juga diberikan beberapa fitur ya, berupa resume, kemudian tunjangan, lain-lain, dan ada pilihan logout serta profil. Ini juga menampilkan hasil validasi yang bisa Bapak Ibu lihat untuk masing-masing guru. Lalu terkait dengan perkembangannya, kalau kita lihat di sini banyak terjadi perubahan-perubahan ya. Salah satunya termuat di catatan masalah. Disebutkan di sini status validasi penyebabnya adalah ada beberapa faktor, ada anomali data hasil validasi, kemudian data SIMTUN tidak terkoneksi dengan Dapodik, NUPTK pada sistem tidak terhubung dengan NUPTK pada Dapodik, kemudian SKTP tidak dapat diterbitkan selama NUPTK pada SIMTUN belum terkoneksi dengan NUPTK pada Dapodik. Di sini juga kita berikan link untuk memvalidasinya ya. Ini ada beberapa perubahan, termasuk juga ada validasi data dan status peringatannya. Jadi diberikan tampilan baru seperti ini. Kemudian di tampilan resumenya ya, ini diberikan tunjangan sertifikasi, ditampilkan kembali kriteria bagi guru-guru yang berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi, sekaligus juga juknisnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian, ternyata juknis yang dipakai masih juknis Permendikbud nomor 4 tahun 2022. Padahal sebelumnya kita berharap besar di 2023 ini sudah mulai diberlakukan pembayaran langsung dari pusat sesuai dengan hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kemendikbud dengan Kemenpan sebelumnya. Namun ternyata masih masa transisi ya. Kemudian SKTP periode Januari Juni dijelaskan di sini hal-hal yang terkait dengan penerbitan SKTP, terutamanya adalah validasi untuk info GTK mulai Januari sampai Juni harus sudah terpenuhi, dan tampilan rombongan belajar juga diberikan, referensi data PKN juga diberikan ya, termasuk juga untuk riwayat data server mulai tahun 2021. Ini adalah tampilan info GTK kita di sekarang ini. Bapak Ibu sekalian nanti bisa lihat untuk hari ini masih status belum valid. Lalu terkait dengan juknis penyalurannya ya, di akhir 2022 kemarin Bapak Ibu sekalian, Kemenkeu sudah menerbitkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 204 PMK 07 2022 tentang pengelolaan dana alokasi khusus non fisik. Kalau kita lihat di aturannya di sini di pasal 51 disebutkan di sini peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023. Jadi PMK yang terbaru inilah menjadi acuan dalam penyaluran tunjangan sertifikasi. Ini juga memuat untuk dana alokasi khusus yang lain ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2022 ya. Jadi tepatnya ini adalah di akhir tahun 2022. Hal mana untuk juknis penyaluran tunjangan sertifikasi guru dan tunjangan-tunjangan TKD, tunjangan khusus guru juga tamsil, ini dijelaskan di halaman 25 Bapak Ibu sekalian, paragraf ketiga, dana tunjangan guru ASN daerah. Ini adalah teknis penyalurannya, disebutkan di sini. Penyaluran dana tunjangan guru ASN daerah ini meliputi tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tamsil ya, dilaksanakan secara triwulanan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi untuk tahun 2023 ini inilah aturan yang kita pergunakan. Triwulan 1 disalurkan sebesar 30% dari pagu alokasi paling cepat bulan Maret tahun anggaran berjalan. Lalu
triwulan 2 disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi paling cepat bulan Juni tahun anggaran berjalan, dan triwulan 3 disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi paling cepat bulan September tahun anggaran berjalan, serta triwulan 4 disalurkan sebesar 20% dari pagu alokasi paling cepat bulan November tahun anggaran berjalan. Seperti saya singgung di awal tadi, sebelumnya di Oktober 2022, Kemendikbud sempat berkoordinasi dengan Kemenpan terkait dengan reformasi birokrasi di Kementerian Pendidikan. Pada saat itu, Kemendikbud menyampaikan akan melakukan reformasi terkait pembayaran tunjangan guru daerah. Selama ini direncanakan akan dibayarkan dari pusat. Namun, kalau kita lihat ya, masih belum bisa diberlakukan di tahun 2023 ini. Jadi tahun 2023 ini adalah masa transisinya. Kemungkinan reformasinya akan dimulai di 2024 kalau kita lihat agenda yang kemarin dibuat oleh Kemenpan dengan Kemendikbud. Nah, ini adalah aturan-aturannya. Di pasal 26 disebutkan juga, pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi pembayaran dana tunjangan guru ASN daerah kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan dan Kementerian Keuangan. Ini ketentuannya Bapak Ibu sekalian. Laporan realisasi semester 2 tahun anggaran sebelumnya sebagai syarat penyaluran triwulan 1. Jadi, laporan realisasi semester 2 2022 ini menjadi syarat nanti bagi daerah-daerah yang kemudian laporannya terlambat, juga ini menyebabkan adanya keterlambatan dalam penyaluran triwulan 1. Lalu laporan realisasi semester 1 itu menjadi syarat untuk penyaluran triwulan ketiga. Ini penyampaian laporannya. Kalau kita bandingkan ya, sesuai dengan apa yang termuat di info GTK Kipah tadi, realisasi Juknis penyaluran sertifikasi guru masih menggunakan Permendikbud tahun 2022. Jadi apa yang termuat di PMK-nya tadi Bapak Ibu sekalian bersesuaian dengan Permendikbudnya. Hal mana di Permendikbud nomor 4 tahun 2022 tentang penyaluran tunjangan sertifikasi di lampiran nomor 2 disebutkan validasi dan penetapan penerima tunjangan. Pesulapdik melakukan sinkronisasi data guru ASN daerah antara Dapodik dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan atau SIMTUN pada kementerian sesuai dengan waktu sebagai berikut. Jadi sinkronisasi sebenarnya dimulai itu 28 Februari ya. Namun kita lihat ini ada keterlambatan hingga minggu pertama Maret, masih belum bagus server terkait dengan sinkronisasi, dan jadwal pembayarannya dimulai dari bulan Maret ya. Nih, kemungkinan besarnya ini di akhir Maret sudah ada daerah-daerah yang merealisasikan sertifikasi TW1-nya. Ini juga kita akan update nanti daerah-daerah yang berpeluang besar merealisasikan sebelum nanti hari raya, karena sebenarnya Bapak Ibu guru sangat membutuhkan ini tunjangan sertifikasi ini untuk penopang hari raya ya. Kemudian untuk TW2 nanti sinkronisasi di 31 Mei, kemudian pembayaran tunjangannya itu di bulan Juni. Ada hal baru yang muncul di info GTK Bapak Ibu sekalian, disebutkan tadi bahwa untuk Bapak Ibu guru yang mengalami kenaikan pangkat maupun kenaikan gaji berkala di bulan Januari hingga Juni, itu nanti perubahannya ya bisa dimasukkan pada semester berikutnya. Kalau Bapak Ibu baca itu ada penjelasannya di info GTK. Ini adalah Juknis yang ternyata yang dipergunakan di tahun 2023 di masa transisi ini. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.